Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini, di Masjid Al-Kautsar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran surat ketiga ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat umat Islam di seluruh dunia menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita, penderitaan umat Islam di Gaza, Palestina justru semakin memilukan. Sejak 18 Maret 2025, agresi militer Zionis Yahudi kembali dilancarkan, menewaskan setidaknya 1.309 warga Palestina, dan total dari awal agresi itu sudah hampir lebih 50.000 kaum muslimin yang mati dibantai, digenosida oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Serangan membabi buta ini tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga tenaga medis, jurnalis dan relawan kemanusiaan. Suasana Ramadan yang seharusnya penuh kedamaian berubah menjadi duka dan ketakutan yang tidak henti. Blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang diperketat semakin memperparah krisis di Gaza. Sebanyak 2,4 juta penduduk terancam kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Sementara rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah hancur dihantam rudal-rudal penjajah. Warga Gaza kini berjuang untuk bertahan hidup tanpa akses medis yang memadai di tengah-tengah runtuhnya infrastruktur dan minimnya perhatian dunia. Gaza terus menangis sementara dunia nyaris membisu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Siapa saja yang mengaku muslim wajib memberikan pembelaan atas penderitaan yang dirasakan saudara seiman, termasuk kaum muslim Gaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 13 dan Muslim nomor hadis 45. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan iman ditandai dengan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama muslim. Kaum muslim itu laksana satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6011 dan nomor hadis Muslim nomor 2586. Tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan penderitaan muslim lainnya.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah akan mencela orang yang tak menjenguk saudaranya yang sakit, karena sebenarnya Allah ada bersama orang yang sakit tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2569. Maka perhatian dan bantuan kepada muslim gajah bukan sekedar bentuk solidaritas, tetapi juga wujud keimanan. Wajib hukumnya membantu mereka dengan harta, tenaga, doa, dan seruan dakwah, terutama dengan dikerahkannya tentara serta militer oleh negara-negara muslim. Derita Gaza akhirnya mengundang fatwa jihad melawan Zionis Yahudi. Sekretaris Jenderal IUMS Ali Qaradawi pada 4 April 2025 menyerukan agar negara-negara muslim segera bertindak secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida. Ia mengecam keras diamnya para pemimpin Arab terhadap tragedi Gaza sebagai bentuk kejahatan besar terhadap umat Islam. Islam tidak mengajarkan penyelesaian melalui diplomasi kosong atau sekedar doa dari mimbar. Jalan syar'i untuk menghentikan penjajahan Zionis atas gajah Palestina adalah dengan jihad fi sabilillah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 194. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 191. Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa jihad menjadi fardu ain saat negeri muslim diserang. Bukan hanya kewajiban warga Palestina, tetapi juga muslim di sekitarnya dan seluruh dunia. Para penguasa negeri-negeri muslim wajib mengerahkan pasukan untuk membantu Gaza. Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistansurukum fid-dini fa'alaikumun nasru. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, kalian wajib memberikan pertolongan. Quran surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 72. Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Para penguasa Arab dan Muslim menutup perbatasan, membiarkan pesawat tempur Amerika masuk, serta terus berdagang dengan entitas Yahudi. Mereka enggan menggerakkan kekuatan militer yang dimiliki. Diamnya mereka adalah bentuk pengkhianatan besar dan pengabaian terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La zalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh hilangnya dunia ini jauh lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor hadis 3987 dan Tirmizi nomor hadis 1395. Ini adalah pengingat keras agar umat tidak tertipu oleh retorika kosong para penguasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya nestapa penduduk Gaza mempertegas betapa rapuhnya umat tanpa perisai pelindung yang kuat. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Liga Arab, dan OKI terbukti tak mampu menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi yang disokong penuh oleh Amerika dan negara-negara Eropa. Mereka justru menjadi pendukung utama dengan suplai dana dan senjata. Dalam kondisi seperti ini, umat Islam amat membutuhkan institusi pelindung, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imamu junnatun. Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1841. Imam An-Nawawi menjelaskan, khalifah adalah tameng yang mencegah musuh menyerang dan menjaga keutuhan Islam dengan kekuatannya. Oleh karena itu, derita Gaza, sebagaimana tragedi yang menimpa Muslim Uyghur, Rohingya, dan yang lainnya, tidak akan terselesaikan tanpa hadirnya khilafah Islamiyah. Hanya khilafahlah institusi pemerintahan yang diwajibkan oleh syariah
dan mampu menyelesaikan krisis umat secara menyeluruh dengan menerapkan syariat Islam dan mengerahkan jihad fi sabilillah. Khilafah adalah perisai umat yang sejati, penjaga kehormatan kaum muslimin dan pelindung tanah suci Palestina. Sudah saatnya kaum muslimin bersatu menegakkan kembali khilafah untuk melindungi agama, darah dan kehormatan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dahulu ketika umat Islam ada Rasulullah meninggal dunia diganti oleh para khalifah. Kemudian para khalifah meninggal dunia diganti oleh para khalifah yang lainnya. Khilafah Abbasiyah, Umayyah, kemudian Utsmaniyah yang terakhir. Ketika umat Islam memiliki perisai khilafah Islamiyah, Palestina, Gaza, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin bisa bersatu dan terlindungi. Di zaman kekhilafahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Quds dibebaskan. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quds Palestina pun dibebaskan. Dan di masa khalifah yang terakhir Sultan Abdul Majid, Baitul Maqdis, Al-Quds Palestina masih bisa dilindungi. Tetapi setelah hancurnya Daulah Khilafah Islamiyah tahun 1924 oleh seorang agen Yahudi Freemasonry bernama Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Setelah hancurnya khilafah Islamiyah di Turki, kemudian negara-negara kaum muslimin terpecah-pecah, dikerat-kerat oleh penjajah Inggris dan Prancis serta sekutunya melalui perjanjian Sykes-Picot. Kemudian akhirnya Palestina diberikan oleh Inggris kepada PBB dan oleh PBB diberikan kepada Zionis Yahudi laknatullah alaih sampai sekarang. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi mustahil masalah Gaza, masalah umat Islam dunia kalau kita berikan kepada PBB, kepada Liga Bangsa-Bangsa, semuanya mustahil akan terselesaikan. Karena itu semua adalah perpanjangan daripada konspirasi Yahudi itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan yang kemarin, akhir Ramadan yang kemarin adalah mudah-mudahan Ramadan yang terakhir bagi penderitaan saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa 1 bulan penuh, itu menjadikan menambah iman takwa kita, juga kepedulian kita, baik kepada saudara kita yang jauh di Gaza maupun saudara-saudara kita yang tinggal diam di sekitar kita. Jangankan saudara kita dibantai, jamaah rahimakumullah, saudara kita tidak bisa tidur karena kelaparan saja. Sementara orang dia perutnya kenyang, kemudian dia tidur terlelap di malam hari dan dia rajin menegakkan sholat di malam hari, maka ibadah orang tersebut tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita umat muslim harus bersatu dan harus peduli kepada kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka daulatan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bi islam wa ahlahu wa tuzil bi kufra wa ahlahu wa taj'alna fiha min ad-du'ati ila tulatika wal qadati ila sabilika wa ja'alna minal mukhlisin li iqamatiha. Allahumma inna nas'aluka nahra biladina Indonesia wal Palestin wal Gaza wal Iraq wa Syria wal Fatani wa Rohingya wa sairul budal muslimin min kulli kufri wal mustamirin
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah.